Baik, ini adalah sesi pertama, yaitu pengenalan beberapa fungsi-fungsi dasar di R dengan menggunakan RStudio. Jadi seperti yang sedang para peserta lihat sekarang, ini adalah tampilan dari RStudio saya ya. Jadi tampilan dari RStudio saya. Dan di sini kalau para peserta perhatikan ya, itu ya hanya ada 3 panel di sini ya. Kemudian di sini ada ya file, edit, code, view ya. Dan untuk pengguna sebenarnya nggak banyak yang perlu kita gunakan, nggak perlu kita gunakan semuanya ini ya. Yang paling sering adalah file ya. Kemudian ada di tool ya. Tool ini ada bagian yang namanya global option. Nah, di global option itu kita bisa setting ukuran font, jenis font, kemudian warna dan lain sebagainya. Bisa kita atur di situ untuk merubah tampilan. Jadi untuk tampilan RStudio saya yang saya gunakan dalam pelatihan ini itu sudah mengalami perubahan ya, sudah bukan lagi dia by defaultnya bawaan dari RStudio. Kenapa? Karena ini panel konsolnya sudah ada di sebelah kanan atas ya. Di slide saya tadi ya, itu panel konsol ada di bawah ya. Sementara ini yang panel ada environment ya terkait dengan dataset ya, itu adanya di kiri bawah nanti setelah kita mulai dasar-dasar R. Nah, silahkan saya beri kesempatan untuk para peserta menjalankan RStudio-nya. Jadi yang dijalankan itu RStudio-nya ya. Silahkan dijalankan RStudio-nya ya. Jadi setelah dipasang R, kemudian kita pasang RStudio-nya. Nah, yang dijalankan adalah RStudio-nya, bukan R-nya ya. Karena hari ini kita akan coba menjalankan R dengan RStudio. Oke, saya kira cukup ya untuk memulai ya. Jadi klik file ya. Klik file, kemudian pilih new file, kemudian pilih R script ya. Klik file, new file, kemudian klik R script. Atau bisa juga Ctrl Shift N, itu juga bisa ya. Ya silahkan mau cara yang cepat maupun juga cara yang butuh step ya, butuh tahapan-tahapan. Klik saja R script yang paling atas itu, dan nanti akan muncul panel satu lagi. Nah, disinilah kita akan mengetikkan kode-kode ya, mengetikkan kode. Nah, sebelum saya masuk ke lebih detail tentang beberapa fungsi di R, jadi ini sudah ada 4 panel ya. Nah, di sini bisa terlihat ya di panel kanan atas di bagian konsol R yang saya gunakan, versi R yang saya gunakan. Kemudian di sini ada package ya, ini ada yang aktif adalah tab packages ya. Di sini kita bisa pasang atau update paket ya. Jadi saya contohkan misalnya, silakan dicoba di klik packagesnya ya. Kemudian klik install ya. Kalau klik install nanti akan muncul tab ya, akan muncul tab itu ya. Install packages, ini cara install ya. Misalnya kita coba ada car ya, ada beberapa paket ya, misalnya car, kemudian paket misalnya vegan ya, atau paket yang lain. Ini bisa pakai space, bisa pakai koma ya kalau kita ada multiple paket yang akan kita pasang ya. Kemudian klik install. Jangan lupa install dependencies-nya dibiarkan saja ada tercentang, karena beberapa paket itu dia tidak bisa jalan tanpa paket yang lain, sehingga perlu dipasang paket
pendukungnya. Di sini saya tidak tekan install ya, karena saya sudah ada paket itu semua. Oke, ini RStudio tampilannya ya. Mungkin kalau di para peserta konsol ini adanya di kiri bawah ya, bukan di kanan atas. Tapi itu nggak masalah, itu bisa dirubah ya. Jadi mau merubah posisinya itu tergantung pengguna ya. Sukanya pakai di posisi yang mana kita mau tempatkan konsol atau yang paket, itu tergantung kita, kebiasaan ya. Jadi kalau saya kebetulan lebih suka konsolnya ada di sebelah kanan ya. Jadi pada saat ketik kode itu bisa langsung terlihat, bisa kalau kita jalankan hasilnya di sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita coba fungsi yang paling dasar, yaitu namanya operator ya. Jadi ada namanya operator. Nah, kalau kita ingin menulis biasa ya, menulis catatan, annotate ya misalnya ya. Misalnya kita ingin menulis tadi ada istilah namanya operator assignment. Ini yang paling dasar sekali saya sampaikan. Operator assignment, jadi cara menulisnya itu ketik tanda pagar, kemudian tulis saja operator assignment. Ada dua dia, ada tanda seperti itu dan tanda sama dengan. Ya, itu tanda lebih kecil dengan tanda dash ya, garis datar tengah. Ya. Nah ini misalnya ya, ini maksudnya apa yang ada di ini contoh ya, kita coba ya, misalnya A kita ini ya, kita ketik aja A, kemudian tanda lebih kecil, ada dash-nya. Itu maksudnya kita mengatakan ke sistem di R ya, bahwa 2 itu A ya, bahwa 2 itu A. Ya, atau A itu adalah 2 ya. Nah, itu ada tanda operator assignment. Jadi ini yang paling dasar sekali yang perlu diketahui oleh pengguna ya. Jadi setiap akan membuat kode ya, biasanya ada operator assignment-nya ya. Jadi operator assignment itu berfungsi untuk memasukkan nilai di sisi kanan ke dalam objek. Objeknya itu yang mana? Yang A. Jadi ada istilah objek itu ya, objek A ya. Kita tulis saja A. Atau kita pakai yang tanda sama dengan. Misalnya B sama dengan 4 ya. Itu juga bisa, sama saja dia. Ya. Itu operator assignment. Nah, bagaimana menjalankan kode? Cara menjalankan kode, kita blok ya, A itu ya, kita blok aja. Atau kalau mau cara yang lain, ini ada angka di sini di kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diklik aja angka 2, kemudian diseret ke bawah sampai di angka 3 ya, biasanya agak lewat sedikit angka 3-nya, itu di blok ya, baru klik run ya, klik run, nanti akan muncul di panel konsol. Jadi ini A itu 2 ya, jadi 2 itu masuk ke objek yang namanya A ya. Ini juga B sama dengan 4, kita jalankan saja ya. Jadi cara ngebloknya bisa dengan klik barisnya, nomor barisnya ya, atau ya kita blok aja, kita tekan mouse-nya yang kiri ya. Tekan mouse kiri, ditahan, kemudian geser sampai ke B ya, kemudian klik run. Ya sama aja ya. Ini operator assignment. Ini yang paling dasar sekali yang perlu diketahui, operator assignment. Kemudian kalau kita misalnya mau cetak ya, print ya, istilahnya ada istilah print, kasih lagi tanda pagar, kemudian tanda print, fungsi print ya, untuk menampilkan objek ya, menampilkan. Misalnya kita mau cetak tadi yang B misalnya, atau yang A juga boleh ya. Kita ketik aja print
akan muncul secara otomatis ya. Ada pilihannya, itu langsung ada otomatis begitu kita klik print tadi ya. Tadi hilang. Nah, ada pilihan langsung kita pilih aja print ya. Kemudian kita mau terserah mau print yang mana. Misalnya kita mau print yang A. Nah, untuk menjalankan juga selain di caranya di blok ya, di blok itu berguna kalau mau menjalankan kode yang berbaris-baris itu dalam satu jalan ya, sekalian gitu ya. Nah, kalau hanya satu baris yang mau kita jalankan, biarkan saja sampai selesai ngetik ya, ketik A tadi, klik aja run. Itu juga sama caranya ya. Jadi ada banyak cara ya, tergantung kita biasanya pakai apa ya. Saya kadang biasa pakai run. Ada cara yang lain ya, yaitu kita ketik lagi print B ya. Terus caranya tekan kontrol ditekan lalu ketik enter. Tekan enter ya. Tekan kontrol kemudian tekan enter. Itu juga sama ya. Itu ada banyak cara sebenarnya. Ini biasanya untuk menjalankan kode baris per baris biasanya kalau kontrol enter. Kalau model blok itu sekali satu blok kode itu yang mau kita jalankan misalnya. Yang kita pilih itu ya. Oke, nah sekarang ada fungsi C namanya. Pagar lagi. Silakan dicoba langsung ya. Fungsi C ya, ini gunanya adalah membuat vektor. Ya, membuat vektor angka numerik ya. Bisa juga kombinasi sebenarnya. Caranya bagaimana? Misalnya kita mau buat objek namanya X yang isinya C, jangan lupa ketik C-nya, yang isinya angka dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketik X, kita panggil itu X, caranya bisa dengan di blok lagi, kita run. Nanti akan ketahuan X itu, ya objek X itu, isinya adalah vektor 1, 2, 3, 4, 5 elemennya. Ya, elemennya. Ya, tuh. Kemudian sebenarnya fungsi C ini juga ini vektor aja ya. Fungsi C ini juga bisa digunakan untuk karakter ya. Huruf misalnya. Misalkan Y, objek Y itu terdiri atas 1, 3, 5 dan khusus untuk karakter R itu hanya bisa mengenalinya kalau dia diberi tanda petik 2. Itu kalau elemennya itu berupa huruf ya, atau kata. Jadi kalau angka itu bisa diakses langsung oleh R itu angka ya. Tapi kalau untuk mengenali huruf ya, itu harus tanda petik 2. Tanda petik 2 ketik aja misalnya. Oke, udah selesai, kita ketik, kemudian kita blok, kita run. Nah, Y itu 1, 3, 5 A ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya kalau kita hanya ingin memilih elemen? Tadi saya bilang kan ada elemen ya, ada vektornya. Ini vektor ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu vektor. Ya. Yang diberi nama objeknya X ya. Nah, komponen dari vektor itu adalah elemen. Sekarang bagaimana caranya kita memilih? Ini kan ada 4 elemen nih, ya, yang Y ya. 1, 3, 5 sama A. Sekarang bagaimana caranya kita memilih? Sebentar ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memilih elemen ketiga dari Y ya.
Ini contohnya, kalau kita mau mengambil elemen ketiga ya dari Y, maka kita tinggal pilih aja ya Y, ketik Y, kemudian tanda kurung siku ya. Kalau di di keyboard itu ada kok kurung siku ya. Kemudian kita mau ambil elemen keberapa dari 135A itu. Nggak bisa 5 ya. Nggak bisa elemen kelima, ini nggak ada karena ini hanya ada 4 elemen. Ya. Misalnya kita hanya ingin ngambil yang elemen keempat. Ya, kita kontrol enter saja, maka akan keluar hasilnya. Elemen keempat dari Y itu adalah A. Ya. Oke, itu mengenai penyusunan vektor. Ya. Kemudian ada lagi fungsi yaitu kita membuat sequence. Ya. Sequence itu urutan angka misalnya, urutan vektor dengan urutan tertentu. Misalnya ya, ini kita coba ketik dulu namanya SEQ kodenya. Ini membuat vektor dengan urutan. Oke, sebentar ya, ini karena ada yang mau masuk dari Google Meet, saya harus admit dulu. Oke. Saya kecilkan dulu ini. Kemudian enter ya. Nah, ini contoh ya, kita akan coba buat Z ya. Yang objek Z ya. Dia sequence ya. Klik from ya. Jadi kata pakai from ya. Misalnya kita mau buat dari -3 ke 3 misalnya. Ya. Jadi di sini kita akan membuat vektor berurutan mulai dari -3 sampai 3. Ya. Kita tekan enter, kemudian kita ketik Z. Ya. Kita jalankan. Ya. Kita jalankan, kita blok, kita jalankan. Untuk peserta, kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung, silakan gunakan saja mikrofonnya. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, ya silakan gunakan mikrofonnya. Tidak apa-apa menyela pada saat saya sedang menyampaikan materi. Ya. Oke, itu membuat sequence ya. Jadi kita membuat yang berurutan ya, vektor yang berurutan. Nah, berikutnya sebenarnya ada cara lain itu membuat sequence itu ya. Jadi pakai tanda titik 2 ya, fungsi titik 2 ya. Jadi ini sama ya dengan fungsi sebelumnya ya. Misalnya kita beri nama S misalnya. S itu ya, dari -3 ke 3 ya. Kita jalankan, kita run. Nah, ini akan sama hasilnya ya. Ini kalau kita perhatikan bersama ya, saya besarkan biar bisa terlihat ya. Nah, di sini kelihatan ya, ini pakai fungsi sequence ya, seek. Kemudian ini hasilnya. Ya. Ini pakai tanda titik 2. Ini hasilnya. Hasilnya sama. Tapi coba peserta sekalian perhatikan. Gunakan yang paling sederhana. Kalau saya selalu gunakan yang sederhana. Kalau ada jalan yang sederhana, kenapa harus pakai jalan yang rumit, yang jauh, ya? Itu yang prinsip yang selalu saya gunakan dalam menggunakan R. Ya. Contoh misalnya kalau ini saya beri gambaran ya, dalam membuat grafik, ya.
ada paket namanya ggplot2. Dan ggplot2 itu kalau membuat kodenya untuk gambar, untuk grafik, itu bisa berbaris-baris dia. Tetapi ada paket yang namanya ggpubr. Itu membuat grafik juga, tetapi kodenya lebih singkat. Ya, kodenya lebih singkat dan sama seperti ggplot2 juga bisa dimodifikasi dia. Hanya dia lebih simpel kodenya. Ya, kalau kita hanya ingin membuat grafik yang sederhana misalnya ya. Kalau grafik yang advance, maka sebenarnya kita butuh ggplot2 sebenarnya ya. Itu untuk membuat grafik, itu contoh ya. Nah, saya cenderung lebih banyak menggunakan ggpubr karena saya tidak butuh kode yang panjang untuk membuat grafik tertentu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya soal kode-kode yang sudah saya jelaskan? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada fungsi ya. Berikutnya ada fungsi namanya fungsi wrap ya. Ini biasanya digunakan kalau ini juga untuk vektor ya sebenarnya dia. Jadi untuk vektor juga ya, bikin vektor ya. Jadi caranya ini wrap ini vektor juga dengan nilai berulang. Jadi apa contohnya? Biasa kalau untuk menyusun dataset ANOVA 1 jalur ya atau UJT yang mungkin nggak banyak ulangannya ya, jadi bisa langsung di R ya. Contohnya kita membuat objek tumbuhan ya. Pakai fungsi wrap kita membuat faktor ya, ada yang namanya misalnya hutan. Kita ulang sebanyak 5 kali ya. Kita kontrol enter dulu biar direkam oleh R, kemudian kita ketik lagi tumbuhan ya. Ini kita mau memanggil, kalau kita mau manggil ya, ketik aja tumbuhan, nanti kita kontrol enter, maka akan ada muncul urutan seperti ini ya. Hutan sebanyak 5 kali karena di sini kita atur berulang sebanyak 5 kali ya. Kemudian ada fungsi namanya fungsi faktor. Ini kita maksudnya menggunakan kode ini untuk menyusun faktor. Menyusun faktor ini biasa kalau untuk menyusun dataset di ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur. Jadi kita menentukan faktornya yang mana dia. Ya. Contoh misalnya kita membuat objek namanya serangga. Ya. Yang ya kita anggap dia faktor, isinya apa? Serangga itu misalnya, ini saya ingin ingatkan lagi, kalau membuat vektor bukan angka, misalnya anak huruf atau kata harus pakai tanda petik 2. Contohnya apa? Kelompok serangga itu diptera ya, ordonya misalnya ya, atau ada diptera itu contohnya nyamuk ya, kelompoknya itu lalat buah ya. Kemudian ada coleoptera, kumbang ya, ini dari kelompok kumbang. Kemudian ada Lepidoptera, kupu-kupu keluarganya itu masuk di situ. Oke, jadi kita akan membuat ya vektor yang di-assign, yang ditunjuk sebagai faktor, terdiri atas diptera, coleoptera, dan lepidoptera. Kita tekan Ctrl Enter saja, kemudian kita panggil lagi itu serangga, misalnya serangga.
tekan Ctrl Enter, sehingga akan muncul lah tuh, ya, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, ya. Nah, berikutnya, ya, fungsi yang berikutnya adalah fungsi yang akan kita coba ini yang menyusun dataset adalah fungsi data.frame. Fungsi data.frame itu menyusun data dia dengan tipe data frame. Ya. Nah, menyusun data dengan tipe dengan tipe data frame ini biasanya terdiri atas kolom dan baris, ya. Seperti kalau kita mengetik di Excel data-data, ya, data-data penelitian, ya, misalkan. Nah, ini contoh sekarang kita mau misalnya kita mau data orang utan, ya. Misalnya kita mau melihat panjang tungkainya, ya. Jadi kalau orang utan tungkai depan dengan tungkai belakang, kita beri dulu objeknya tungkai, ya. Kemudian kita anggap kita assign tungkai itu sebagai faktor yang isinya vektor, ya. Kita pakai fungsi yang sudah kita pakai sebelumnya, fungsi rep, ya, jadi diulang. Rep, kemudian yang mau diulang misalnya tungkai depan, ya. Tungkai depan ada misalnya 10, ya. 10 kali, kemudian diulang lagi untuk yang belakang, tungkai belakang. Ini juga sama, ya. Jumlahnya harus 10 juga. Ya. Kalau sudah, tekan enter, ya. Ya. Nah, ini berarti sudah masuk tuh objek yang namanya tungkai, sudah direkam di bagaimana kita bisa tahu itu sudah ada, ya. Ini ada di sini, ya. Sudah ada di bagian environment, ya. Ada objek tungkai di sini, values, ya. Ada nilainya faktor, ada 2 level belakang, diulang 10 kali, ya. Nah, kemudian kita juga butuh, tadi kan kita coba buat data panjang tungkai pada orang utan, tungkai depan dengan tungkai belakang. Nah, kita ketik panjang ini untuk variabelnya sebenarnya, nama variabel, ya, objeknya, ya. Nah, untuk ini karena ini bukan faktor tapi ini hasil pengukuran misalnya kalau dalam penelitian, ya. Hasil pengukuran ya sama pakai fungsi C aja buat vektor tadi. Misalnya angkanya, ya. Misalnya ini karena totalnya ada 20, ya. Jadi kita sembarang aja boleh, peserta boleh sembarang memasukkan nilai, ya. Misalnya kalau saya mulai dari 75, kemudian 70, 77, 79, 78, 76, 7, 8, 9, 10. Nah, itu udah 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ini untuk yang depan. Karena kan tadi urutannya depan dulu baru belakang. Ya. Jadi jangan tertukar urutannya. Kalau kita nulis yang pertama datanya untuk depan, maka yang ditulis adalah data yang depan dulu, baru yang belakang. Nanti cara misahkannya ya koma seperti biasa ditulis aja. Misalnya kita mau angkanya 60, 61, kemudian 63, ya, 59, kemudian ada 64, baru 5, 62, 7, 68, 2 lagi, 63, 2. Oke. Panjang sudah kita atur, baru tekan Ctrl Enter. Sudah terekam di panel
kanan ya, sudah ada di panel kanan. Kemudian kita ini udah data panjang sudah kita masukkan. Nah, baru kita bikin datanya. Bagaimana menggabungkan ini? Kalau di Excel ini sebenarnya kolom ya. Tungkai itu kolom. Ya, kolom tungkai ada depan, kemudian panjang itu kolom juga, kolom berikutnya. Ya, kalau di Excel ini saya mau membantu Bapak Ibu sebenarnya seperti apa sih susunan datanya yang mau dibuat ini, ya. Jadi tungkai itu sebenarnya kolom dia kalau di Excel. Ya, kita tulis depan, belakang. Depan 10 kali, belakang 10 kali. Kolom berikutnya itu panjang. Yang angkanya mulai dari yang bagian depan dulu. Tadi kan urutannya depan dulu. 75 sampai di 72. Ya. Kemudian baru yang bagian belakang ya itu 60 sampai seterusnya ya, sampai 62. Nah, sekarang kita buat datanya. Kita buat itu data orang hutan. Misalnya, orang hutan. Nah, pakai fungsi tadi kan di atas ini pakai apa ini? Data frame ya. Kita tulis saja data. Ini langsung muncul ya. Kita pilih aja data frame. Kemudian kita urut aja dia, kita gabungkan tadi tungkai dengan panjang. Selesai, jadi sudah datanya. Tekan Ctrl Enter. Sudah jadi. Nah, itu bagaimana bisa lihat ada data nih. Ya, ada tulisannya data. Lihat di bawah ya. Di panel, kalau para peserta mungkin panel ini ada di kanan ya, ada di kanan atas ya. Di kanan atas. Ini kebalikan dengan yang di saya ya. Posisinya ya. Nah, ini sudah ada muncul nih data orang hutan ya. Data frame ya. Orang hutan ada 20 ya. Ada 2 variabel. 2 variabel itu kalau di Excel terlihatnya adalah 2 kolom. 20 observasi, itu observasi. Itu artinya baris, ada 20 baris. Ya. 20 baris. Itu di luar dari head-nya ya. Table head-nya. Ya, karena table head-nya kan ada juga itu. Table head-nya adalah tungkai sama panjang. Itu kemudian ada fungsi yang berikutnya yang perlu kita perlu ketahui, yaitu bagaimana ini kan data frame, objek data frame yang tipe data ya, data frame yang tersimpan di memorinya R ini. Dia masih disimpan di R. Bagaimana caranya merubah data orangutan itu, data frame itu ke format yang bisa dibaca oleh Excel. Ya, yang bisa dibaca oleh Excel, khususnya formatnya itu CSV ya. Jadi kalau para peserta semua pernah pakai Excel itu ya, ada file save as ya. Itu kan biasanya karena kita hanya kerja di Excel, ya paling simpannya dalam format XLS ya atau XLSX. Ya. Tapi di bawah itu selain itu kita bisa simpan dalam banyak format ya. Nah, kita bisa simpan dalam format TXT atau format CSV. Ya, ada itu comma delimited ya. Jadi kalau pakai form CSV ini ya, ini bisa dibaca R kalau format CSV. Jadi TXT CSV itu bisa dibaca oleh R. Ya, kita bisa panggil dia pakai kode read CSV. Ya, hanya saja ya kalau kita pakai simpan di Excel, maka kita perlu paket tambahan untuk membaca file Excel. Nah, itu repot. Nah, jadi lebih baik disimpan di format CSV. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba simpan di dalam format CSV ya. Kita coba simpan dalam format CSV ya. Jadi perintahnya adalah write.csv ya. Ini fungsinya untuk ekspor
data frame ke format .csv ya. Oke, sekarang coba saya turunkan dulu ya biar ada space yang cukup ya. Oke, misalnya kita mau tulis tadi ya CSV-nya ya, write CSV. Jadi kita ketik aja write.csv, ini langsung keluar ya, kita pilih aja. Kita klik enter juga bisa ya. Kemudian tadi nama objeknya kan orangutan ya. Kita tulis saja orangutan. Ya. Nah, berikutnya kita ketik dulu tanda petik 2. Muncul subset ya 2. Ya. Nah, kita mau simpan di mana sih file ini misalnya ya. Data orangutan ini mau kita simpan di mana? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengguna Windows ya. Pengguna Windows ya. Saya stop screen dulu ya, karena kadang kalau tidak saya perlihatkan, seringkali banyak yang bingung gimana caranya itu menyimpan menyalin alamat dari folder tempat kita simpan. Saya stop screen dulu. Saya share screen Windows Explorer saya. Jadi silakan coba Windows Explorer-nya dibuka. Bentar, agak hang. Oke, sudah kelihatan Windows Explorer saya? Oke, jadi karena kebetulan saya berbasis Windows ya sistem operasinya, jadi saya tidak bisa banyak membantu untuk yang menggunakan Mac. Ya, saya tidak bisa bantu untuk yang Mac ya, karena kalau yang Mac itu saya nggak familiar ya, saya nggak pernah pakai perangkat yang menggunakan sistem operasi Mac itu saya belum pernah ya. Jadi ya pernah waktu S3 saya pernah misalkan masuk ke lab komputer yang ada mayoritas di sana berbasis Mac semua ya, nggak ada yang Windows ya. Jadi kebetulan waktu saya S3 di JCU itu lab komputernya banyak tapi semuanya Mac itu itunya PC-nya ya. Bukan PC ya, Mac ya. PC-nya. Jadi sistem operasinya beda dan ya cuma di situ aja saya tahu Mac ya. Karena saya nggak pernah dalam keseharian saya nggak pernah pakai Mac ya. Jadi untuk tahu alamat penyimpanan folder ini misalnya contohnya ini adalah di folder saya ini ya. Ini ada alamatnya this PC Windows data Untan Lab Ekologi Pelatihan R. Nah, bagaimana caranya untuk menyalin? Jadi kita tadi mau perintahkan R ya, menyimpan objek namanya orangutan ke dalam folder. Nah, di sini saya contohkan foldernya adalah folder pelatihan R. Ya. Nah, caranya klik aja ini, diklik aja nanti akan jadi biru seperti itu. Kemudian Ctrl C, Ctrl C. Saya ulangi lagi. Ini ada address path namanya, address path ya. Klik aja sampai dia biru, baru Ctrl C. Kita salin maksudnya. Ya. Oke, kalau udah disalin, saya stop screen karena saya mau masuk lagi ke RStudio saya.
Tadi udah saya simpan ya, Ctrl C. Oke, kalau sudah Ctrl C tadi ya, Ctrl V aja. Tadi akan muncul di situ. Ya. Alamatnya tadi. Jadi kita perintahkan R ya, membuat format CSV dari objek orangutan disimpan ke ini, ke folder yang namanya pelatihan R. Ya. Nah, di sini kita belum spesifikkan nama filenya ya. Belum, karena ini baru tempat nyimpannya. Bagaimana cara spesifikkan simpannya? Ya, ketik garis miring, nggak apa-apa, beda. Nanti kita perbaiki yang lain. Ketik aja filenya mau kita namain apa. Misalnya namanya orang hutan. Ingat, jangan lupa ekstensinya, CSV. Ya. Bisa nggak kalau kita write dalam Excel? Iya bisa juga, cuman dia kodenya beda. Cuman kalau saran saya lebih baik disimpan dalam format CSV atau TXT karena bisa dibaca oleh R tanpa perlu pakai tambahan. Nah ini kan tanda yang bisa dibaca R itu adalah tanda garis miring. Garis miring terbalik ini itu nggak bisa dibaca oleh R. Error dia. Kita buktikan, bener error atau enggak? Ya, error. Ya, karena tanda yang bisa dibaca oleh R itu adalah garis miring, bukan garis miring terbalik itu ya. Kita perbaiki aja. Ya. Perbaiki satu-satu. Kemudian kita jalankan aja, klik run. Benar dia. Jadi, nanti di folder pelatihan R, di perangkat saya akan muncul file orangutan CSV. Ya. Ya, sederhana sekali, hanya seperti itu prosesnya. Ya. Oke, itu soal menyimpan. Sekarang ada fungsi yang kita perlu buat ya. Misalnya kita ingin melihat struktur data, ya, bisa pakai fungsi str. Ya. Ketik ini untuk melihat struktur data. Caranya ketik aja str, kemudian itu langsung muncul ya orangutannya karena memang dia tersimpan di R. Klik enter juga bisa, klik juga boleh. Kemudian kontrol enter untuk menjalankan kode. Kita bisa lihat di sini data frame. Jadi kelasnya data frame, ada 20 observasi, ada 2 variabel. Kalau dibayangkan di Excel ya, itu terdiri dari 2 kolom dan 20 baris di luar head-nya, di luar judulnya. Di luar judul apa namanya? Judul tabelnya lah misalnya seperti itu ya. Isinya ada variabel tungkai ya, di sini dia bilang variabel tungkai yang terdiri ini faktor ya, ada 2 level, belakang depan, panjang juga ya, ada ini numerik dia vektor ya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau lihat berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 20 observasi, berarti ini 20 baris, ini berarti 2 kolom. Bagaimana cara taunya ya? Bisa pakai kode n row. Ini kalau biasa pakai bahasa Inggris row baris ya. N row, number of row misalnya seperti itu. Dan n column ya. Itu bisa, ini untuk mengetahui berapa jumlah baris dan kolom. Ketik aja n row, list orangutan. Kontrol enter. Nah, saya salah tulis ya. Nah, ini
salah tulis ini walaupun nggak saya sengaja, tapi saya akan jelaskan. R itu sensitif kalau beda huruf, kurang huruf, ya, kelebihan huruf, ya. Jadi kalau salah huruf, kelebihan huruf, kurang huruf, itu error dia. Ini harus kita betulkan. Baru kita jalankan lagi. R baru bisa. Ada 20 baris. Tadi saya sampaikan ada 20 baris. Bagaimana kolomnya? Tulis saja encol, kemudian run, Ctrl Enter, ada 2 kolomnya. Ada 20 baris, ada 2 kolom. Itu kalau kita membayangkannya di Excel ya. Oke, berikutnya kalau kita ingin lihat datanya, itu pakai buat yang baru datang, tanda pagar ini gunanya untuk menulis ya. Menulis bukan kode, bukan menuliskan kode ya. Artinya kita hanya menambahkan catatan atau annotate ya. Misalnya ini kita mau lihat ada namanya fungsi head itu, melihat beberapa baris ya. Beberapa baris. Jadi contohnya kita mau lihat head orangutan. 10 baris lah kita mau lihat banyak ya. Kita Ctrl Enter. Tuh. 10 baris pertama. Depan semua yang pasti. Ini kolom ya. Tungkai dengan panjang. Ya. Jadi ini misalnya ini kebetulan 10 ya. Kalau kita mau buat cuma 5 juga boleh. Bisa juga gitu ya. Oke, sekarang ini ada fungsi yang sangat penting. Ada pagar namanya setWD. Ini adalah fungsinya mengatur direktori kerja. Maksudnya apa ini kok direktori kerja? Apalagi ini istilah ini. Jadi kalau kita bekerja misalnya di R ini, kita bisa menentukan ya folder tempat kita bekerja. Jadi saran saya begini. Oh misalnya para peserta ada mengerjakan analisis data. Ya. Analisis data misalnya statistik ya. Kita mau bedakan analisis data statistik dengan analisis data spasial misalnya. Kalau yang statistik ya berarti kita atur, kita buat folder ya. Buat folder dulu di Windows Explorer-nya, buat folder baru, kita namain misalnya statistik. Ya, kita namai misalnya statistik. Selesai ya. Nah, sekarang kita mau tentukan bahwa kita akan bekerja di folder itu. Jadi semua yang kita butuhkan ya, file-file yang kita butuhkan untuk analisis, kita taruh di situ di folder itu dan kita bekerja di situ. Jadi semua hasilnya nanti akan terkumpul di folder itu. Termasuk R ini sendiri ya. File R-nya itu sendiri. Jadi setWD ya. Anda petik 2 langsung. Tadi kita kan sudah lihat yang Windows Explorer ya. Yang saya nggak ulang lagi yang Windows Explorer tadi. Mudah-mudahan masih tersimpan di memori saya. Oke, masih tersimpan. Jadi saya tadi sudah demonstrasikan bagaimana cara menyalin ini di Windows Explorer ya. Dan ini kita menentukan bahwa kita akan bekerja di folder yang namanya pelatihan R. Kalau saya. Nah, kalau misalnya para peserta foldernya lain ya lain lagi. Ya. Nah, ini kan tadi saya bilang ini nggak bisa dijalankan ini. Kita klik run, pasti error muncul. Error. Ya. Tidak dikenal ya. Is an unrecognized escape in character. Jadi ada yang salah di situ. Yang salah adalah tanda garis miringnya. Bagaimana? Ini kebetulan cuma 4 ya. Kalau misalnya para peserta foldernya itu ada di dalam folder yang banyak sekali, yang bisa 8, mungkin urutan ke-8 dia foldernya turunan ke dalam hierarkinya.
Maka cara gampangnya mengganti secara keseluruhan, klik barisnya, ini baris ya. Ini saya ulang lagi, tadi ini baris ya. Ini baris 58, kita klik aja. Dia akan terblok. Kemudian Ctrl F ya. Kemudian akan muncul di sini ya pencarian. Kita ganti aja garis miring terbalik itu dengan replace dengan garis miring. Caranya langsung aja klik all, jangan klik replace karena kalau replace dia ganti satu-satu. Ya. Kalau all semuanya diganti. Oh, nggak ganti. Oke. Dia akan ganti semua. Ya. Kan ganti semua ini. Ya. Jadi sudah ganti. Kemudian kita run aja. Tidak akan muncul lagi error. Ya. Tidak akan muncul lagi error. Sedikit lagi ya. Untuk dasar-dasar R-nya ada, tadi saya bilang ada perintah read CSV. Ini untuk membaca file read CSV itu, ya, membaca filenya. Ya. Ini contohnya, kalau kita mau beri nama objeknya data dari file yang tadi orangutan kita buat, orangutan.csv. Nah di sini, walaupun saya tidak memberikan alamat lengkapnya ya, bukan alamat palsu, kata Ayu Ting Ting, ini alamat lengkapnya tidak perlu ditulis lagi, karena kita sudah mengatur direktori kerja. Kalau kita belum mengatur direktori kerja, maka ini harus ditulis lengkap. Alamatnya di mana gitu. Ya. Jadi itu ini kita mau baca yang file orangutan yang tadi dibuat di awal. Ya. Oke. Ini kita jalankan dulu. Kemudian kita coba lihat print data. Kita print aja datanya. Terus tekan enter, maka akan muncul nih di panel konsol datanya nih. Ya. Datanya udah muncul, ada 20 baris, 2 kolom. Oke. Nah, ini 2 yang terakhir, yaitu fungsi pasang paket. Jadi pasang paket tadi ada, sudah saya contohkan ya. Install. Oke. Ini memasang paket, caranya ketik install, sudah muncul. Nah, misalnya kita mau pasang paket, ini harus pakai tanda petik 2 ya. Ini contohnya satu aja, satu paket aja yang mau kita pasang. Ini bisa kita tekan Ctrl Enter ya, atau klik Run. Setelah itu, kalau saya kebetulan karena sudah ada paket ini, dan paket ini kalau dipasang mungkin butuh waktu 2-3 menit lah, bahkan ada yang sampai 5 menit. Karena banyak sekali paket tambahan, paket pendukung yang harus dipasang untuk paket car ini. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya kasih tanda pagar aja biar nggak bisa dijalankan. Kemudian terakhir, bagaimana mengaktifkan paket? Ya, mengaktifkan paket pakai library. Jadi caranya ketik aja library, kemudian paket yang mau diaktifkan apa? Contohnya misalnya, mudah-mudahan cepat ya ini, car ya. Ini karena saya sudah punya ya, jadi saya prosesnya mungkin nggak lama ya. Tapi kalau ada belum ada ya akan lama itu. Klik run, maka akan jalan ini. Ya ini udah ada. Ya. Oke, itu fungsi terakhir yang perlu diketahui sebelum ini dasar-dasar R. Nah terakhir ini ketik kodenya kan udah kita ketik nih semua, ya. Tinggal kita simpan aja file
save as, file, save as. Bentar ya, agak lama dia muncul di tempat saya. Nah ini saya mau simpan di mana R tadi, kita beri nama dulu, misalnya apa ya, latihan mungkin. Latihan sudah ada, saya sudah punya nama filenya, namanya latihan. Coba misalnya, ya, coba R. Misalnya. Klik save. Nanti ini untitled ini akan ganti ya, jadi coba R, sudah ganti dia. Ya. Oke, itu dasar-dasar R. Ya, dasar-dasar R. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada sisa 30 menit lagi. Kalau untuk menjelaskan INP keragaman itu 5 menit, 10 menit jadi dia. Jadi nggak butuh waktu lama, karena kodenya yang dijalankan hanya sedikit ya. Nggak banyak nanti yang mau kita coba. Ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Bisa pakai mikrofonnya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya jelaskan dulu ya tentang, bukan menjelaskan INP atau indeks Shannon itu apa ya, tapi lebih ke apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau menghitung INP dan indeks Shannon Wiener dan indeks Simpson dengan R ya. Saya stop screen dulu. Baik, ini bagian inti dari pelatihan ini, yaitu analisa data ekologi komunitas ya, dengan R dan R Studio. Jadi pada bagian ini saya akan sampaikan, ini kode sudah saya susun, kodenya sudah saya susun dan saya akan demonstrasikan. Tetapi sebelum saya demonstrasikan kode-kode yang sudah saya susun ini, ya, saya perlu jelaskan dulu bagaimana menyusun datanya, ya. Jadi bagaimana menyusun datanya di Excel, ya. Cara menyusun datanya di Excel. Ini kalau para peserta lihat ya, saya hanya pakai satu paket aja, Biodiversity R. Kemudian setWD tadi kita sudah coba di sesi dasar-dasar R, read CSV juga kita sudah gunakan, kita sudah coba juga, head juga sudah. Nah, yang belum adalah fungsi ini, importance value com, ya. Ini kode atau fungsi yang ada di dalam paket Biodiversity R, ya. Jadi yang lain ini contoh membuat S matrix, jadi merubah data frame, ini data frame ya. Yang tadi sudah kita singgung di sesi pertama.
Jadi untuk mengatasi indeks Shannon Wiener, maka data perlu diubah ke dalam bentuk matriks. Jadi singkat sekali kodenya, ya, jadi tidak terlalu panjang, hanya 2 baris, ya, yang utamanya, ya. Ini juga hanya 1 baris. Ini 1 baris, kebetulan dipisah jadi 2 baris supaya tidak terlalu panjang, ya. Jadi dibagi menjadi 2 baris. Sebenarnya dia 1 baris itu, ya. Terlihat 2 baris deh. Nah, sebelum saya jelaskan kode ini, ya, kita jalankan kode ini. Yang paling penting sebenarnya adalah penyusunan datanya di Excel, ya. Jadi yang paling penting adalah penyusunan datanya di Excel. Karena untuk menjalankan kode-kode ini itu hanya beberapa menit, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyusun filenya di Excel supaya bisa dibaca di R, ya. Saya stop screen dulu. Saya akan pindah ke Excel untuk memperlihatkan bagaimana file Excel-nya dalam format CSV itu disusun. Kalau misalnya kita ingin menghitung indeks nilai penting maupun indeks Shannon Wiener dan indeks Simpson. Sebentar, ya. Saya sedang buka file Excel saya, cuma dari tadi belum kebuka juga dia. Masih dalam proses.
Oke, ini file Excel yang akan kita analisis nanti di R. Nah, mudah-mudahan para peserta semua sudah paham tentang indeks nilai penting ya. Jadi saya hanya ingin menjelaskan data apa sih yang perlu dimasukkan di Excel ya. Nah, pertama ini penting urutan kepala tabelnya itu tidak boleh berubah. Dia sudah harus seperti itu. Jadi ada stasiun, ada plot, ada spesies, ada count, ada pi, dbh, basal. Boleh nggak ini diganti dbh dengan diameter? Nggak bisa. Stasiun boleh nggak diganti dengan istilah lain? Nggak bisa. Plot ID nggak bisa. Spesies boleh nggak spesiesnya S-nya dibesarkan pakai huruf kapital? Nggak bisa. Ini juga. Jadi kalau saya ada bagikan file ini ya. Jadi saya sudah bagikan file Excel ini. Jadi kalau ingin merubah dengan menyesuaikan dengan data, misalnya kegiatan unfact ya, analisis vegetasi para peserta semua, silakan yang dirubah adalah baris kedua hingga ke bawahnya yang dirubah. Jangan merubah kepala tabel ini, karena kalau dirubah nanti R ya, paket R-nya biodiversity R itu tidak bisa membaca itu, tidak bisa mengenali dan tidak akan bisa mengkalkulasi. Ya, tadi saya di awal sudah sampaikan, R itu sensitif terhadap kelebihan huruf, kurang huruf, atau salah huruf. Ya, misalnya salah huruf, misalnya S-nya harusnya kecil, ya kita ganti ini, ya, jadi huruf kapital. Itu nanti kalau di R nggak akan bisa jalan, dia bilang ada error, karena tidak dikenali oleh paketnya biodiversity R. Jadi biodiversity R itu sudah membuat standar untuk penyusunan datanya di Excel. Yang kita hanya lakukan hanya tinggal mengikuti formatnya saja, ya. Nah, di sini ini contoh penelitian ya, misalnya hanya ada satu stasiun dengan beberapa plot ya. Misalnya di sini contohnya 3 plot. Ya. Jadi kalau unfact mungkin ada beberapa plot yang kita buat ya. Kemudian ini nama spesiesnya yang ditemukan di plot 1, kemudian ini di plot 2 dan seterusnya. Kemudian ini count. Count itu jumlahnya. Ya. Nah, ini kalau diperhatikan ya. Count 1 ini angkanya 1 semua ini. Ya, dibuat 1 semua. Jadi dibuat per baris itu adalah data individunya. Per individu. Ya, data individu di sini. Ada P ini untuk menghitung DBH-nya ini ya, kita ada P-nya di sini kita masukkan. Ini sebenarnya untuk kalkulasinya ya. Nah, di sini di Excel tidak saya lakukan ya. Nah, ini kita tinggal masukkan diameter setinggi dada berapa ya. Dimasukkan aja, basalnya juga ya. Saya tidak sampaikan bagaimana cara menghitung basalnya ya. Bisa cari di mungkin kalau ada peserta yang mahasiswa ya, karena saya lihat ada peserta ini sebagian besar itu mahasiswa, mungkin di penuntun praktikumnya di bagian analisis vegetasi misalnya di mata kuliah tertentu yang ada kaitannya dengan penghitungan indeks nilai penting, biasanya ada penghitungan basal dan saya tidak jelaskan di sini supaya saya tidak menghabiskan waktu di sesuatu yang sifatnya dasar ya. Nah, tinggal dimasukkan saja angkanya ya sampai semuanya data-datanya satu ini. Tidak masalah ini kalau para peserta perhatikan ada angkanya yang sama ini. Ya, ada yang angkanya sama. Ya. Ini tetap dipisah aja karena ini individu ya. Dia ngitung baris itu adalah ngitung individu. Jadi saya ulang lagi poinnya sebelum saya pindah ke file Excel berikutnya.
mengenai kepala tabelnya ini ya, di baris 1 itu tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah adalah baris kedua hingga ke bawahnya. Itu bisa dirubah. Ya. Misalnya mau merubah nama spesies atau plot ID-nya mau kita rubah. Plot ID kalau misalnya ini satu nggak masalah ya, ini nggak dirubah juga nggak apa-apa. Stasiun kalau mau kita buat nama misalnya stasiun hutan apa Kerangas kah atau hutan Diptero, itu silahkan saja dirubah. Stasiun nggak apa-apa dirubah, tapi pakai angka juga nggak masalah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau spesies ya harus seragam. Saya pernah ada input datanya yang nggak seragam, itu misalnya ada pakai titik ini, itu bermasalah itu, walaupun hanya 1 ya. Jadi saran saya harus seragam dia. Ya. Nah di sini satu lagi saya pakai tanda titik untuk separator desimal. Jadi usahakan, karena pengembang dari R ini dan paket-paketnya itu dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi separator kalau di setting internasional itu dia pakai titik untuk desimalnya. Jadi misalnya 22,1 kalau di kita. Tapi kalau di penulisannya di sini 22.1. Kalau tanda pakai koma bisa nggak? Itu bermasalah ya. Kadang nggak bisa jalan ya, nggak bisa dianalisis. Ya. Oke, mudah-mudahan udah jelas. Ada yang mau bertanya soal format dari file Excel ini? Kalau tidak ada, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke file Excel yang berikutnya. Ini untuk data INP ya, indeks nilai penting. Nah, berikutnya ini file Excel untuk data keragaman. Jadi tadi kalau kita lihat di R itu ada bagian awal itu INP, bagian keduanya adalah keragaman. Nah, di sini ini kebetulan kalau di sini strata ya, untuk unfact-nya misalnya ya. Ini ada pohon, tingkat pohon. Sebenarnya ini mau diganti stasiun juga nggak apa-apa ini. Ya. Kalau ini boleh dirubah ini prinsipnya. Ya, jadi ini nggak masalah. Ini kalau dirubah-rubah nggak apa-apa. Ini misalnya kita ganti stasiun juga boleh. Misalnya stasiun 1, stasiun 2. Misalnya kita mau bandingkan komunitas ya, komunitas A, komunitas B. Ya, itu juga bisa. Ya, asal kita punya datanya. Nah, di sini baru nama spesiesnya. Nah, ini jumlahnya, jumlah individu. Ya, ada berapa dia? Ya, di sini ada 4, 3, 2 dan seterusnya. Ini untuk datanya. Keragaman itu simpel sekali datanya. Ya, untuk ngitung ini data untuk menghitung indeks Shannon winner dan indeks Simpson. Ya. Jadi kalau untuk data keragaman sangat sederhana formatnya, hanya bikin ya ini stasiun misalnya ya, ini baru nama spesiesnya, baru jumlah individunya. Baik, itu untuk format data di Excel-nya. Nah, sekarang kita coba lihat di R-nya. Ya, saya share kembali R-nya. Oke. Jadi untuk untuk analisis data indeks nilai penting, kemudian indeks keragaman, ya sederhana sekali. Jadi
kita tinggal aktifkan dulu ya. Nah, kalau mau coba ya, ini karena kan kalkulasi ini tidak saya bagi kodenya ya, termasuk juga yang R-nya kalau nggak salah saya belum bagi. Jika ada yang berminat nanti silakan tulis di chat ya. Nanti akan saya sediakan link untuk download materi pada hari ini. Ya. Jadi kalau misalnya belum punya paket Biodiversity R-nya, silakan masuk ke panel packages ini ya, klik install, kemudian ketik Biodiversity R, muncul dia, kemudian klik install. Nah, silakan dicoba ya, silakan dicoba. Jadi caranya masuk ke panel kanan bawah, kemudian pilih tab packages ya, klik install, kemudian ketik Biodiversity. Oke. Kemudian klik install. Ya, ini butuh waktu sekitar 2-3 menit ya, tergantung kecepatan internet ya. Semakin baik kecepatan internetnya, maka pemasangannya juga akan semakin cepat. Oke. Nah, berikutnya ini sambil menunggu masang paketnya ya, kalau ada peserta yang mau langsung mencoba, saya sharekan kodenya di chat ya. Jadi nanti tinggal salin aja biar cepat ini ya. Itu sudah saya salin di step-stepnya. Oke. Nah, ini untuk peserta coba kembali di mana menyimpan file Excel yang sudah saya bagikan di email ya. Di email sudah saya kirimkan 2 file, yang satu file namanya INP, yang satu lagi namanya keragaman. Dua-duanya formatnya CSV. Nah, ini tadi prosedur atau cara ya untuk cara menyalin ini tadi sudah saya sampaikan ya di Windows Explorer kalau pengguna Windows ya. Jadi di sini folder penyimpanan file INP saya itu ada di folder mata kuliah. Ini kebetulan saya ngajar ekologi tumbuhan dan ada pakai R di dalam mata kuliah itu ya, terutama untuk menghitung indeks nilai penting dan indeks keragaman ya. Jadi saya simpan di folder itu. Nah, silakan disesuaikan untuk para peserta alamat penyimpanan 2 file yang tadi saya sebutkan, INP dan keragaman ada di mana, ya tinggal disalin aja di sini. Ya. Kalau sudah, ya, ini set WD udah saya ya, dicek, silakan lihat di kolom chat. Ini saya bagikan lagi berikutnya. Ini saya coba bagi dulu, baru nanti kita jalankan sama-sama. Nanti akan saya jelaskan ya, apa kok kodenya kayak gitu ya. Saya bagi dulu semuanya di kolom chat. Silakan disalin kalau ingin mencoba langsung. Jadi ini sederhana sekali, bisa dilakukan dengan cepat ya. Oke, semua kode yang ada di sini ya, di file saya sudah saya bagi di chat ya. Silakan caranya di blok aja itu semua chat yang dari saya ya, di blok aja.
kodenya itu semua, kemudian di copy, disalin ke R, ya. Caranya file, new file, kemudian R script, ya. Itu caranya. Saya ulang lagi, file, new file, R script, sehingga akan muncul tab baru nanti, ya, tanpa judul, belum ada judul dan masih kosong, ya. Ini tadi saya coba nyalin ya, dari kita sama-sama nyalin. Saya juga saya salin ke sini, ya sama aja isinya. Seperti ini tampilannya. Kalau disalin dari chat itu, kolom chat itu. Baik. Kalau sudah semua, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, jalankan baris kedua dulu, ini baris kedua, ya. Kita jalankan, run, loading packages, loading package dulu, dia ada beberapa paket yang diperlukan. Kemudian kita jalankan baris kelima, klik aja barisnya itu nanti akan terblok sendiri, ya. Jalankan, run. Ya, ini sudah. Setelah itu baris ke-8 kita jalankan, kita baca dulu. Ini sudah terbaca. Ya. Kemudian kita jalankan baris ke-11. Saya nggak tahu kenapa sepertinya masih berfungsi ya. Masih jalan, ada paket yang sedang diaktifkan ini sepertinya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke. Nah, saya mau sampaikan sambil menunggu itu paket R-nya tadi belum jalan sempurna ya. Biodiversity R-nya. Nanti bisa kita ulang, kita stop dulu bisa mungkin. Oke. Dia langsung jalan semua. Oke. Nah, sekarang ini udah jalan semua ya. Baris ini sudah jalan, head 3 baris pertama ya, tadi kita coba lihat ini. DF ini adalah nama objek yang kita atur di R ya untuk file INP ini. Jadi di INP ini itu file Excel-nya, tetapi di R dia namanya DF, data frame. Nah, sekarang saya mau sampaikan ini, kode ini, kode importance value com. Ya. Jadi ini adalah kode untuk menghitung indeks nilai penting. DF itu adalah nama filenya, nama objeknya. Site itu plot ID. Tadi di Excel itu ada namanya plot ID, itu nggak boleh dirubah makanya. Ya. Plot ID ya, tulisannya harus plot ID. Kemudian ada spesies, spesiesnya ya spesies. Ini jangan dirubah jadi huruf kapital. Kalau jadi huruf kapital, nggak akan terbaca dia. Count juga sama, basal ya basal, faktornya adalah stasiun. Ya. Faktornya adalah stasiun. Nah, kita bisa jalankan ini. Kita klik run. Sudah keluar hasilnya, penghitungannya. Ya. Jadi R akan menghitung frekuensi, perapatan, dominansi ya. Frekuensinya, persennya, perapatan, persentasenya, dominansinya, dan yang terakhir adalah ini yang kita cari. Indeks nilai pentingnya, importance value-nya. Ya. Sederhana dia. Ya, langsung
dapat angkanya, ya. Jadi kalau misalnya ini ada peserta mahasiswa, ya misalkan ada praktikum analisis vegetasi, menghitung indeks nilai penting, pakai R misalnya, wah itu akan lebih cepat ya, nggak perlu hitung manual, ya bisa dengan R ini, ya. Tadi hitungan detik aja bisa keluar angkanya. Ya. Oke, itu yang indeks nilai penting. Yang terakhir tentang indeks keragaman, ya. Kita tinggalkan INP. Nah, keragaman tadi ada 2 file ya yang saya bagi. Yang INP sudah kita kerjakan. Sekarang tinggal data keragaman. Nah, untuk data keragaman objeknya namanya DF1. Ya, objeknya DF1, kalau tadi DF ya, nggak boleh sama. Ya, nggak boleh sama namanya. Nama objek nggak boleh sama. Karena kalau ada satu objek ya, di analisis yang berbeda nanti hasilnya ya juga beda gitu. Bisa jadi nggak jalan. Jadi namanya harus beda. Kalau tadi namanya DF, sekarang namanya DF1. Nah, ini tinggal kita jalankan aja. Run. Ya. Ini nanti akan muncul ya datanya itu berapa dia. Kemudian baru kita ubah ke matriks ya. Jadi kalau untuk kalkulasi indeks NNR itu nggak bisa dalam bentuk data frame, harus matriks. Jadi tipe data itu di R ya, ada selain data frame itu ada matriks, ada list itu daftar. Nah, untuk indeks Shannon Simpson itu hanya bisa dianalisis kalau dia dalam bentuknya matriks. Nah, kita ubah ke dalam matriks dia. Ini udah kerubah dalam matriks. Kita cek bener nggak sih dia datanya matriks atau array ini. Okay. Kelas ya, pakai kode kelas ya. Kita mau lihat dia apa sih itunya. Sudah dalam bentuk matriks ya. Berarti sudah bisa dianalisis. Dan sederhana sekali, hanya ketik diversity df2, nama filenya, indeksnya apa yang mau kita. Nah, ini hanya ada 3 ya di biodiversity R itu hanya ada 3 indeks yang bisa dikalkulasi. Yang pertama indeks Shannon, yang kedua indeks Simpson, yang satu lagi inverted. Ya, yang satu lagi inverted Simpson. Jadi hanya ada 3 dia, nggak ada yang lain indeksnya. Walaupun kita tahu kalau di dalam ekologi indeks itu ada banyak selain Shannon Winner, selain Simpson. Tapi di biodiversity R dia hanya bisa menghitung 3 indeks saja. Ya tinggal kita klik aja run setelah kita blok, baru kita run. Muncul angkanya, nilai indeksnya, indeks Shannon, indeks Simpson. Ya. Jadi sederhana itu sebenarnya. Ya, jadi nggak perlu ya pakai Excel bisa juga gitu. Indeks Shannon Winner, indeks Simpson bisa. Hanya saja ya butuh proses kan, kita harus ngitung lognya dan seterusnya. Ya, untuk yang Shannon misalnya ya harus diurutkan ya, dihitung satu-satu baru nanti. Ya kalau dengan R itu akan lebih cepat. Dan satu lagi jangan lupa jika mengkalkulasi, menganalisis dengan R, jangan lupa ditulis di metode bahwa data dianalisis dengan menggunakan, biasanya yang ditulis itu paketnya. Ya, data dianalisis dengan menggunakan paket biodiversity R ya, dalam kurung autornya. Ya, autor dari penulis paket biodiversity R, biodiversity. Nanti akan saya tunjukkan siapa autornya itu ya. Ya bisa juga cari di sini ya. Cari aja di kolom sini. Nah, ini ada biodiversity. Kita klik aja ya. Ini biodiversity R ya. Dia bisa apa saja, ini cukup banyak yang bisa dilakukan di biodiversity R ya.
untuk lihat autornya, biasanya di website ada, cari aja di website googling, ketik biodiversity art seperti itu, nanti akan muncul itu adalah paket dari R yang kemudian bisa kita lihat autornya siapa. Saya kira itu ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Paket yang tersedia, apa saja paket yang tersedia dan apa saja fungsi terutama untuk bidang ekologi. Jadi kalau di ekologi, paket yang tersedia itu banyak ya, tergantung analisisnya untuk apa. Contoh misalnya kalau untuk menghitung INP ini ada biodiversity R, ya, ada biodiversity R. Kemudian sebenarnya di biodiversity R itu ada paket namanya vegan, ya, ada nama paket namanya vegan, ya. Vegan ini bisa untuk analisis multivariat yang biasa digunakan dalam ekologi komunitas, ya. Jadi misalnya untuk PCA, NMDS, CCA dan seterusnya, tipe-tipe apa macam-macam dari analisis multivariat yang biasa digunakan dalam ekologi komunitas, ya. Jadi ada biodiversity R, ada vegan, kemudian ya sebenarnya tergantung analisis apa yang mau dilakukan, ya, tergantung analisis yang dilakukan. Kemudian ya tadi sudah saya contohkan biodiversity R itu, ketik aja di kolom search ini, biodiversity R itu bisa misalnya, mungkin kalau ada yang pernah dengar sini ada sebentar ya. Di sini nih sekalian saya mau tunjukkan bagaimana cara quote autornya ya. Ini autornya di sini nih, ya. Autornya ada di sini, ya. Untuk site dari biodiversity R. Saya selesaikan dulu dari pertanyaannya Mas Maulana ya. Bidang ekologi itu untuk biodiversity nih, biodiversity R itu banyak ya, dia ini memang untuk ekologi komunitas, misalnya untuk Renyi profile ya. Renyi profile itu biasa untuk melihat perbedaan tingkat keragaman ya. Jadi itu juga bisa di R ya dengan paket biodiversity R. Kemudian tadi saya sudah sampaikan kalau vegan itu untuk analisis multivariat yang biasa digunakan di ekologi komunitas. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika memasukkan data pada Excel terkait INP, bagaimana memasukkan data menggunakan DBH? Jadi kalau menghitung INP itu kan harus ada data DBH dan basalnya, jadi harus ada. Karena R nanti biodiversity R sebenarnya ya. Di sini ada standarnya, dia butuh data apa ya. Nih. Ya. Sebenarnya kalau DBH itu kan nggak ada di situ ya, tapi untuk menghitungnya kan perlu ya. Ya dicantumkan aja juga nggak masalah, karena R pun dia nggak memperhitungkan yang di luar itu, karena yang ditunjukkan oleh yang dibutuhkan itu adalah site ya, plot ID, spesies, count, basalnya, stasiunnya. Nggak dimasukkan juga nggak apa-apa sebenarnya DBH-nya. Asal ada basalnya ya. Karena kalau nggak ada basalnya dia nggak bisa ngitung karena dia butuh data. Itu untuk pertanyaan yang nomor 2. Jadi kalau DBH kita misalnya basalnya udah ngitung sih nggak masalah ya, udah kita siapkan aja. Tapi sebaiknya dicantumkan aja. Ya. Kalau DBH dan basalnya terutama yang nggak ada, ya nggak bisa dihitung dia. R nggak bisa mengkalkulasi itu karena dia butuh datanya. Ini yang saya cetak tebal itu.
Itu pertanyaan. Kemudian untuk PCA, apakah analisis PCA juga menggunakan paket yang sama? Pakai vegan dia. Jadi kalau PCA itu pakai vegan. Kalau saya ada rencana untuk mengadakan pelatihan untuk PCA, ya mungkin kalau ada yang berminat nanti bisa juga ikut ya pelatihan PCA dengan R dan R Studio data ekologi ya. Jadi masih di data ekologi. Jadi paketnya adalah vegan ya, salah satunya ya. Sementara untuk bikin PCA itu bukan cuma vegan, ada beberapa paket yang lainnya. Tapi yang biasa saya pakai adalah paket vegan. Dan analisisnya beda ya. Kalau PCA itu analisis multivariat ya. Jadi prosedurnya beda dengan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kemudian jadi kalau misalnya ini dari Mbak Intan misalnya ingin ikut pelatihan PCA, mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada informasinya tentang pelatihan analisis PCA dengan R dan R Studio. Itu jawabannya. Menghitung INP untuk hewan, apakah menggunakan paket yang sama? Saya nggak tahu ini paket INP. Jadi INP ini kaitannya dengan tumbuhan, ya. Kalau hewan biasanya mungkin ngitung indeks Shannon, Wiener itu bisa di R itu, ya. Jadi kalau untuk keragaman bisa itu ya. Saya nggak tahu ini maksudnya INP untuk keanekaragaman hewan, mungkin maksudnya adalah menghitung indeks Shannon dan indeks Simpson. Mungkin Pak siapa ini, Mas Ade, kalau ada yang ingin disampaikan lewat mikrofon silakan. Oke. Pak Puguh, soal rarefaction kurvnya menunjukkan effort, bagaimana R menunjukkan ini Pak? Oke, itu bisa Pak dikerjakan, hanya saja di dalam pelatihan ini kita tidak coba itu, mungkin di pelatihan-pelatihan kedepannya kita bisa coba ya untuk melihat sampling effort itu ya, itu bisa juga dengan R ya dan R Studio. Jadi itu bisa, tapi saya tidak bisa tunjukkan di sini karena itu kodenya cukup panjang ya. Ini untuk menghitung keragaman ya, itu sangat singkat sekali ya. Cuma ketik diversity, nama file, indeksnya apa, jadi dia. Tapi kalau untuk membuat kurva ya, itu harus ada paketnya tersendiri ya. Dan mungkin ke depan kita bisa juga adakan untuk analisis ekologi komunitas untuk data-data yang lebih advance lagi. Iya, terkait dengan pelatihan terakhir ya sebelum saya tutup, lab ekologi jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura akan dalam ya semester ini maupun semester yang akan datang akan rutin mengadakan pelatihan-pelatihan, dan hari ini adalah pelatihan kedua. Yang 2 minggu lalu itu adalah pelatihan dasar, khusus dasar-dasar R, dan hari ini analisis komunitas ya, ekologi komunitas. Beberapa minggu ke depan kita bisa coba lihat, mungkin sebelum masuk ke analisis multivariat bisa kita coba yang seperti Pak Pugu yang sampaikan mengenai rarefaction atau Renyi biodiversity profile misalnya, kita coba, dan itu menarik ya karena memang sangat jarang pelatihan-pelatihan R yang spesifik untuk ekologi, dan kalaupun ada biasanya
di luar negeri. Kalau di luar negeri banyak ya pelatihan-pelatihan yang spesifik di ekologi, dan ini memang yang masih yang sederhana, yang dasar-dasar ya, karena ada yang advance statistiknya, misalnya untuk general linear model, kemudian mungkin GLMM ya, yang sudah advance statistiknya, PCA, NMDS dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti kami dari Lab Ekologi bisa terus memberikan, ya ini sebenarnya bagi-bagi ilmu aja, bagi-bagi ilmu gratis ya. Harapannya akan lebih banyak lagi yang memakai R, dan saya berterima kasih sekali para peserta semua sudah bisa bertahan hingga 11.39 walaupun kita hanya sampai 11.30. Mudah-mudahan apa yang saya bagi di dalam pelatihan ini bermanfaat ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan kontak saya lewat email atau lewat email yang paling mungkin, atau bisa juga cari di Facebook saya atau lewat kanal YouTube saya juga bisa, atau di IG saya juga ada. Silakan kontak saya terbuka jika ada yang ingin diskusi ya. Jadi dan saya dengan senang hati akan membantu jika ada yang menghadapi kesulitan untuk analisis tertentu ya. Terlepas apapun bidangnya, kalau saya masih bisa kerjakan, saya akan bantu ya. Beberapa waktu lalu misalnya ada yang minta bantu analisis ROC untuk biomedik ya, itu juga sepanjang saya masih bisa bantu, saya bantu. Pernah juga ikan, lihat kelas umur, walaupun itu bukan bidang saya, kelas umur dengan ukuran, atau saya juga pernah ada teman yang nanya tentang spesifik di kedokteran itu tentang di genetika, itu genetika manusia ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu detail spesifiknya, tapi kebetulan karena saya sering lihat kode-kode R, kadang-kadang saya suka sempatkan waktu melihat kode-kode R di luar bidang saya, jadi saya ada sedikit tahu ya. Tapi untuk lebih detailnya saya mungkin perlu pelajari dulu bagaimana cara analisisnya. Dan biasanya itu bisa kita cari informasinya di Google. Jadi Google itu banyak membantu ya kalau untuk penggunaan R dan RStudio ini. Dan saya sarankan kalau ada kendala silakan explore ya lewat Google. Ya, saya juga punya link RPubs ya untuk merilis kode-kode R yang pernah saya susun, dan yang pasti itu bukan mengcopy punya orang. Saya buat sendiri, susun sendiri kodenya. Mungkin ada kemiripan tapi prosesnya agak sedikit berbeda. Itu saja, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan sukses buat para peserta semua, apapun pekerjaannya, dosen, mahasiswa, dan yang lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya Pak.